Nama saya Asto Budi Santoso, Master Pendidikan Bahasa Inggris. Saat ini saya adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 4 Tarakan. Saya dilahirkan pada tanggal 15 Desember tahun 1972 di Kota Klaten, Jawa Tengah. Saya lulusan dari Universitas Negeri Malang pada tahun 2025. Kemudian sebelumnya saya juga menyelesaikan program studi pendidikan bahasa Inggris tingkat sarjana di Universitas Mataram di Nusa Tenggara Barat. Selain mengajar di sekolah, dalam keseharian saya juga aktif dalam kegiatan literasi yang dilakukan secara daring maupun secara tatap muka langsung. Beberapa kegiatan yang dilakukan secara daring adalah mengikuti kegiatan-kegiatan seminar, kemudian Zoom meeting dengan sesama pegiat, baik itu di tingkat Kota Tarakan, Kalimantan Utara maupun secara nasional. Secara pertemuan langsung atau secara offline, saya juga mengikuti kegiatan-kegiatan, misalnya kegiatan sarasehan puisi, temu puisi, atau pentas-pentas yang berkaitan dengan sastra. Pada tanggal 16 Maret kemarin misalnya, ditarakan kehadiran seorang penulis nasional, Mbak Sofi Dewayani, yang kebetulan diundang oleh Balai Guru Penggerak Kalimantan Utara untuk mengadakan penguatan bagi fasilitator daerah literasi. Nah, saya bersama teman-teman di kelas penulis Guru Kalimantan Utara mengundang beliau di SMP 1 venue-nya, terus kami kumpulkan para pegiat, kita sarasehan buku, ngobrol-ngobrol tentang bagaimana membuat buku yang baik, bagaimana menerbitkan buku, bagaimana meningkatkan minat baca, lalu ditutup juga dengan kegiatan bagi-bagi buku yang sudah ditulis oleh Ibu Sofi. Saya tertarik dunia sastra sebenarnya sejak dari sekolah. Waktu saya SMA di Ampenan, di Lombok Barat, setiap malam minggu saya mengunjungi Taman Budaya. Di sana ada pementasan teater dan puisi. Salah satu yang paling membuat saya tergerak itu adalah puisi kontemporer yang dibawakan oleh teman-teman sastrawan pada saat itu, Winsa Prayitno, salah satu yang masih saya ingat, ada Mas Wage juga. Saya tidak tahu mereka ada di mana, tetapi apa yang mereka lakukan itu membuat saya terinspirasi untuk menyukai sastra. Lalu setelah saya menjadi guru pada 2018 menjelang 2019, saya tertarik untuk menulis puisi bersama teman-teman. Kemudian kami mendirikan komunitas. Komunitas ini dibimbing langsung oleh sastrawan nasional namanya Bapak Aspar Paturusi dari Jakarta. Kami lakukan bimbingan-bimbingan itu secara daring. Jadi kami bentuk grup WA, kami unggah puisi di situ, lalu Pak Aspar Paturusi memberi komentar, memberi saran atau revisi, dan di akhir sesi pembimbingan itu bukunya kami terbitkan. Tapi pada tahun 2019 saat itu. Karya-karya saya sebagian besar adalah karya bersama, karena memang motivasi menulis saya itu untuk mengajak sesama guru dan peserta didik untuk menghasilkan karya. Terutama terinspirasi dari gerakan literasi sekolah, di mana setiap sekolah memang kekurangan karya sastra atau karya-karya buku non-teks. Seperti karya pertama ini, sebuah buku kumpulan puisi Guru Kalimantan Utara dengan judul Mengurai Makna Melepas Rasa. Ini adalah hasil mentoring dari sastrawan Aspar Paturusi terhadap kami semua di kelas penulis Guru Kalimantan Utara. Ini adalah karya perdana yang terbit tahun 2018. Dari inspirasi bersama Aspar Paturusi, akhirnya tahun berikutnya saya bersama teman-teman menulis kembali. Setidaknya inilah buku yang awal bulan di tahun 2019 terbit. Ini yang karya kelas penulis Guru Kalimantan Utara dengan judul Irau Tengkayu, masih dimentori oleh Pak Aspar Paturusi. Sementara ini adalah inisiatif saya bersama guru-guru se-Indonesia yang menjadi peserta dalam lomba guru berprestasi tingkat nasional.
Ini berisi kisah inspiratif dari para guru perwakilan seluruh provinsi di Indonesia, bagaimana mereka bisa menjadi terpilih sebagai finalis nasional guru berprestasi tahun 2019. Karya-karya berikutnya juga masih berupa karya bersama. Ini 2 judul kumpulan cerpen yang dihasilkan oleh murid-murid SMP, SMA bersama saya. Ada satu Membentang Harapan, kemudian Menebus Badai Prasangka. Ini adalah karya-karya bersama murid-murid. Perkembangan kesusastraan saat ini harus bersaing dengan perkembangan teknologi, di mana karya-karya cetak semacam ini terkesan tersaingi oleh karya-karya digital seperti misalnya menulis cerita di novel Viso atau di platform-platform digital lainnya. Meski demikian, karya cetak dengan karya digital mestinya sama-sama berkembang, karena di dalam perpustakaan yang nyata, karya-karya sastra dalam bentuk buku cetak itu masih sangat diperlukan. Bahkan bagaimana kita melestarikan puisi-puisi lama, kalau tidak dilakukan oleh sastrawan saat ini, maka anak-anak cucu kita tidak akan mengenal sejarah puisi lama. Salah satu usaha yang dilakukan misalnya bergabung dalam satu penulis secara nasional, menghasilkan ini misalnya satu buku yang terbit pada tahun 2000. Sebentar saya lihat tahun 2020 ini adalah karya bersama penulis se-Indonesia Menggamit Gurindam. Isinya adalah kumpulan puisi lama yang biasa dikenal dengan Gurindam atau puisi 4 bait seuntai. Dalam menghasilkan karya, saya selalu berkolaborasi, sebagian besar memang berkolaborasi dengan seniman-seniman yang lain. Beberapa contoh yang bisa saya sampaikan, misalnya yang di luar guru-guru se-Kaltara dalam kelas menulis guru Kalimantan Utara, misalnya Menggamit Gurindam ini yang ditulis oleh guru-guru, bukan hanya guru tetapi semua pegiat literasi, utamanya puisi yang ada di seluruh Indonesia. Lalu ini juga contoh bagaimana menulis bersama teman-teman dari seluruh Indonesia. Misalnya ini antologi puisi rindu. Ini juga ditulis oleh ratusan penikmat puisi dan penulis puisi dari seluruh Indonesia yang terbit tahun 2019 akhir. Masih ada banyak lagi buku-buku yang memang saya tulis bersama teman-teman pegiat literasi baik di lingkup Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara maupun se-Indonesia. Saya berharap perkembangan sastra di Kalimantan Utara ini menjadi semakin baik, terutama berkat yang pertama adalah dukungan dari pemerintah melalui misalnya taman budaya, badan perbukuan, perpustakaan, museum dan seterusnya, dalam misalnya dengan melakukan advokasi penyediaan hibah-hibah yang diberikan oleh pemerintah kepada para pegiat maupun komunitas sehingga mereka bisa menghasilkan karya. Selain itu, kita juga perlu menggiatkan kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan karya-karya sastra. Misalnya, seperti yang sudah dilakukan oleh Taman Budaya Kalimantan Utara dengan pementasan puisi, itu akan menghasilkan dokumen visual pembacaan puisi. Jika diperlukan, bisa juga diadakan misalnya lomba-lomba penulisan puisi, entah itu tingkat sekolah, entah itu tingkat perguruan tinggi maupun umum, sehingga produk-produknya menjadi sebuah karya sastra yang bisa disimpan sebagai dokumen atau arsip di pemerintahan maupun di komunitas-komunitas sastra. Menurut saya, perkembangan seni sastra di Indonesia ini memerlukan perhatian khusus dari para pegiat sastra maupun para penulis nasional, terutama itu tadi karena persaingan yang ketat dengan dunia digital. Jadi sastra digital dan sastra cetaknya harus dilakukan keseimbangan sehingga karya-karya itu akan tetap ada
karya-karya itu akan tetap abadi dan bisa dilacak oleh para penggemar, para pembaca maupun para pegiat di waktu-waktu yang akan datang. Harapan saya terkait dengan perkembangan sastra tulis, sastra lisan maupun sastra digital di Kalimantan Utara ini, semoga para pegiat literasi semakin aktif dalam berkarya sebagai bentuk aktualisasi diri. Kalau mungkin sebelumnya para penulis memiliki beberapa jenis motivasi selain motivasi internal, tapi juga ada motivasi eksternal, misalnya untuk mengembangkan karir, maka saya sungguh berharap bahwa karya-karya yang dibuat di tahun-tahun berikutnya itu merupakan sungguh-sungguh bentuk aktualisasi diri untuk memperkaya diri sendiri dan memperkaya koleksi sastra tulis di Kota Tarakan, di kabupaten yang lainnya maupun di Kalimantan Utara. Saya berharap Kalimantan Utara yang sudah menjadi teladan dalam indeks literasi secara nasional bisa juga menunjukkan karya-karya baik itu sastra anak, sastra dewasa, tulis maupun lisan yang akan memperkaya khasanah budaya di Kalimantan Utara dan Indonesia pada umumnya. Dengan adanya unit pelaksana teknis Taman Budaya Kalimantan Utara sudah sangat mewarnai kegiatan sastra maupun kegiatan seni lainnya yang sudah berlangsung selama beberapa tahun ini. Saya merasa terhormat karena sudah beberapa kali mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Taman Budaya Kalimantan Utara. Salah dua yang sudah pernah saya ikuti adalah saya sudah mengikuti 2 kali temu puisi. Yang pertama dilaksanakan di Kota Tarakan, kemudian yang kedua dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. Semua kegiatan semacam itu, baik temu puisi, temu perupa, karena saya membaca di literatur dan IG dari Taman Budaya, ada kegiatan misalnya membuat ilustrasi, melukis dengan sketsa hitam putih di beberapa kabupaten yang sudah diselenggarakan selama beberapa tahun terakhir ini. Seluruh kegiatan semacam itu adalah bentuk-bentuk langkah nyata sebagai dukungan perkembangan sastra maupun perkembangan seni pada umumnya yang merupakan bagian dari budaya dan mungkin menjadi salah satu tugas pokok dari UPT Taman Budaya Kalimantan Utara. Jadi proses kreatif dari buku-buku yang sudah kita tampilkan tadi itu serupa ya. Ada yang dimulai dari diskusi di dalam sebuah kelompok WA, diunggah di situ, dikomentarin, kemudian dikumpulkan sebagai karya, lalu diterbitkan. Dari berbagai macam buku yang sudah saya kerjakan itu, ada buku pribadi yang kebetulan saya berperan sebagai penulis, bukan penulis, penyunting atau kuratornya. Ada juga buku yang saya juga penulis, saya juga penyunting. Jadi di dalam buku-buku seperti ini, saya berperan sebagai penyunting, tapi saya juga ada tulisan di situ. Dalam buku-buku semacam ini juga saya penyunting, saya juga ada di situ. Di luar itu bisa berupa buku pribadi semacam ini. Ini adalah karya dari anggota kelas menulis guru Kalimantan Utara. Saya berperan sebagai penyunting. Demikian proses kreatif dari buku-buku yang tadi sudah ditampilkan. Akhir kata, Kaltara di hati.